Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sriastuti dari SMKN 2 Tangerang, CGP Angkatan 11. Bersama Bapak Aris Supriyanto selaku fasilitator dan Ibu Haja Sintawati selaku pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tugas 1, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Ketika ada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau penghargaan, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia biasanya untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri mereka. 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Jika guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer pada restitusi yang dapat murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan terakhir, kesenangan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Diana Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan apa yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Perilaku yang terjadi dalam kelas memiliki dampak besar terhadap atmosfer dan budaya yang berkembang di dalamnya. Maka dari itu, di dalam kelas perlu dibentuk dan ditanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan berbudaya positif, sehingga tercipta kondisi kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan budaya positif, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hadar Dewantoro, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak dan juga visi guru penggerak, maka salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus tetap diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru yang sejawat di sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun sekolah dan setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi guru sebagai manajer, yaitu menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang suka membolos dan tidur pada jam pelajaran dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri agar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum atau pemantau, dan perasaan saya saat itu sering diliputi rasa bersalah karena memberi hukuman atau konsekuensi saat murid berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya sebagai manajer, sehingga perasaan saya lebih tenang dan nyaman, tidak seperti sebelumnya. Saya menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, namun hanya satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan perkataan misalnya, semua orang pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua, agar budaya positif murid tidak hanya dilakukan saat di sekolah saja, namun menjadi kebiasaan juga dilakukan murid saat di rumah atau di lingkungan dimanapun murid berada, atau menjadi karakter. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.